Kelas terbuka pendalaman Alkitab hari kedua. Pada malam hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudara pada malam hari ini. Ini hari yang kedua dan besok hari yang terakhir. Dan saya berharap Bapak Ibu semua bisa mengikutinya dengan baik. Dan yang hadir 3 kali berturut-turut, kami akan siapkan sertifikat khusus buat saudara-saudara ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman saudara semua. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau seorang gembala, sekaligus seorang dosen, dan beliau adalah tentunya lulusan dari gereja kita, artinya bukan gereja di Bethlehem sini. S3-nya, doktor teologianya dari STTBI ya, yang ada di Jakarta. Kami perkenalkan Bapak Pendeta Dr. Purim Marbun. Kita tepuk tangan. Monggo Pak. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu, Shalom. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Nathan ya. Ya, sebetulnya gereja ini tidak terlalu asing bagi saya sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu juga beberapa kali pelayanan tempat ini. Tapi dalam 3 tahun terakhir karena pandemi, ya memang semua gereja kan mengalami banyak hal begitu. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini karena menurut saya ini adalah materi yang sebenarnya sangat basic. Ya, mungkin materi saya sudah ada di multimedia, boleh ditampilkan. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah tentang benarkah Yesus itu Tuhan? Bapak Ibu nanti kalau misalkan mencoba mendalami materi ini, kemudian nanti mencoba mengcompare, kemudian dengan berbagai macam hal, selalu yang menjadi persoalan itu adalah bahwa mereka selalu berkata bahwa Kristen itu Tuhannya aneh gitu. Kristen itu Tuhannya aneh gitu. Nah, maka kemudian bicara tentang benarkah Yesus itu adalah Tuhan. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat penting digali karena kemudian akan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman supaya kita paling tidak bisa untuk memberi penjelasan sederhana. Saya tidak sedang mendorong Bapak Ibu untuk kemudian kita berteologi di sini, lalu kemudian nanti kita bisa misalkan berdebat begitu. Saya pikir bukan itu yang pertama. Yang paling utama itu adalah bagaimana kita mengerti apa kata Alkitab tentang Yesus. Nah, ada beberapa catatan saya di slide berikut. Nah, ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita akan tentu harus tahu dulu seperti apa itu nama Yesus ya. Kita mau tahu nama Yesus itu dalam Alkitab seperti apa. Kemudian memahami dan menjelaskan tentang Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Allah. Karena jangan lupa Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi juga adalah Allah 100%. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bagi sebagian orang ketika bicara tentang Yesus sebagai manusia, maka di akal dan pikiran mereka gak mungkin manusia menjadi yang namanya Tuhan. Betul, tapi Tuhan sangat mungkin menjadi manusia. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kita akan memaparkan fakta-fakta data Alkitab tentang Yesus sebagai Tuhan. Nah, beberapa catatan nanti tentu di situ kita akan lihat misalkan tidak hanya sekedar kata orang, tetapi dari paparan banyak hal ya, termasuk juga para rasul, tetapi juga kemudian Yesus sendiri gitu. Nah, seringkali kan sebetulnya pertanyaan yang sangat menyudutkan adalah misalkan seperti Zakir Naik begitu ya. Dia kan selalu bicara itu, mana ada pengakuannya bahwa dia berkata dia adalah Tuhan. Nah, itu kira-kira ya. Saya pikir saudara sekalian Alkitab menjelaskan itu dengan baik kok. Nah, slide berikut kita akan mencoba melihat cuplikan pengakuan iman GBI tentang Yesus. Kenapa ini kita perlu pahami? Karena memang ini dasarnya di gereja Indonesia.
Disebutkan seperti ini. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja segala raja. Nah, poin Raja segala raja itu dalam pengakuan iman GBI baru ditambahkan pada Tata Gereja GBI versi 2021. Nah ini. Jadi di GBI itu ada dokumennya Bapak Ibu. Nah pasti Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan satu kali ketemu buku ini, maka akan berbeda dengan pengakuan iman pada umumnya. Misalkan pengakuan iman Rasuli versi Konstantinopel atau Nisea misalkan. Pasti berbeda. Nah karena di gereja Indonesia pengakuan iman tersebut yang umum yang ada di pengakuan iman rasuli itu pasti akan ada, tetapi ada yang khusus. Misalnya tentang bahasa roh, kemudian kerajaan 1000 tahun, lalu kemudian baptisan selam, baptisan Roh Kudus. Itu yang membuat berbeda. Kenapa? Karena kita kan aliran Pentakosta. Nah, dari pengakuan iman ini cuplikan pengakuan iman GBI. Nah, kita akan mencoba mendalami beberapa bagian. Nah, yang pertama, slide berikut, memahami tentang nama Yesus. Nah, supaya kita tidak salah, kita harus ngerti dulu nama Yesus. Alkitab bilang apa tentang nama Yesus? Nah, slide berikut. Ini adalah yang pertama. Yesus itu adalah nama pemberian malaikat. Seperti tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 21. Dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kata nama Yesus itu adalah hal yang menjelaskan bahwa dia adalah juru selamat atau penyelamat. Nah, saya rasa kita harus tahu betul bahwa ketika bicara nama Yesus, maka itu adalah menjelaskan dia juru selamat. Nah, nama ini sudah sekalian tidak sekedar nama. Karena nama ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh malaikat tersebut ataupun diberikan malaikat itu. Bahkan kemudian dia ngomong kepada kepada Yusuf di dalam mimpi bahwa Maria yang mengandung itu akan melahirkan dan akan menamakan Yesus. Jadi ini enggak sembarang nama sebenarnya. Bapak Ibu kan kalau misalkan kita mau memberi nama kepada anak kita kan kita cari-cari kan. Nah, yang menarik adalah nama ini sebetulnya tidak hanya sekedar nama karena dari sejak zaman perjanjian lama di Nabi Yesaya dan seterusnya itu nanti sudah dikumandangkan tentang nama ini. Yang berikut, di slide berikutnya, nah nama Yesus ini sebetulnya berhubungan erat dengan misinya bagi dunia. Apa itu? Menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan manusia. Jadi ketika bicara nama Yesus itu kaitannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi nama Yesus bukan sekedar nama. Lalu yang berikut adalah nama Yesus juga dikaitkan dengan asalnya. Makanya disebut dengan apa? Yesus orang Nazaret. Nama itu berhubungan langsung dengan sejarah bangsa Israel. Maka ada nama Yesus orang Nazaret. Siapa itu? Dia adalah seorang Yahudi yang hidup pada suatu waktu tertentu dalam lingkungan tertentu. Jadi Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya kan? Kalau nanti Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-10, Petrus dan Yohanes ketika masuk gerbang indah bait Allah, ada orang lumpuh, dia berkata apa? Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret. Itu bicara tentang apa? Asal. Nah, maka tidak semua nama Yesus kemudian berkuasa. Yesus pemain sepak bola dari Spanyol, gak ada kuasanya itu. Begitu kira-kira. Termasuk juga dalam Alkitab ada yang namanya apa? Bar Yesus. Itu juga tidak ada kuasanya.
Makanya kan waktu Yohanes dan Petrus, dia bilang, lihat kepada kami. Ya maklum, itu orang lumpuh ditempatkan di gerbang indah bait Allah karena dia ingin apa? Mendapatkan sedekah. Sudah pasti, karena akan banyak orang lalu lalang kemana? Ke bait Allah tersebut. Kalau ada banyak orang lalu lalang, peluang untuk mendapatkan sesuatu dari orang banyak ya jelas. Tapi Petrus dan Yohanes justru berkata apa? Emas dan perak tidak ada pada kami. Apa yang ada pada kami? Apa itu? Kuasa. Demi nama Yesus orang Nazaret. Nah, kalimat ini menjadi penting. Saya pikir sudah sekalian, ini kemudian menjelaskan asalnya. Makanya kemudian kalau bicara tentang dari mana asalnya Yesus, jelas Nazaret. Nah, tentu kan kalau dalam konteks ini sudah pasti nanti kita bicara tentang Yesus sebagai manusia. Ya, nanti kita akan sampai di sana. Bagaimana itu proses terjadi? Selanjutnya yang berikut, nama Yesus di slide berikutnya dalam perjanjian baru dipakai kata atau istilah Kristus atau Kristos yang diurapi. Ya, yang diurapi. Nah, bicara tentang yang diurapi, kalau Bapak Dedimu nanti mencoba melihat kepada perjanjian lama, maka di dalam perjanjian lama, Nabi itu biasanya diurapi, raja diurapi, imam diurapi. Pada akhirnya nanti Yesus dalam tugas-tugasnya akan dilihat apa? Yesus sebagai imam, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai nabi. Begitu. Nah ini kan strukturnya kan nanti kaitannya dengan apa? Kehidupan selain. Dan yang terakhir, nama Yesus itu adalah Mesias. Yang dihubungkan dengan janji Allah karena dia seorang penolong dan pembebas bagi umatnya. Jadi kalau bicara tentang nama Yesus, ada Yesus, Yesus orang Nazaret, kemudian Kristus dan Mesias. Pertanyaannya, 4 nama ini apakah dengan pribadi yang berbeda? Tidak. Sama. Jadi sebetulnya tidak terlalu perlu bingung. Gara-gara kita misalnya ketemu, oh ternyata nama Yesus ada 4 ya. Ada Yesus, Yesus Nazaret, kemudian ada Kristus dan Mesias gitu. Kata ini kan sebetulnya, ataupun nama ini kan sebetulnya mau menjelaskan tentang berbagai macam fungsi yang kemudian, ataupun berbagai macam eksistensi yang ada dalam diri Yesus yang dikaitkan dengan misinya. Dan saya pikir harusnya kita belajar mengerti bagian ini. Itu adalah apa namanya, satu pribadi yang sama yaitu Yesus. Bukan berarti kemudian kita memiliki ada 4 Yesus gitu, enggak, sama. Nah, kemudian di slide berikutnya tentu ketika bicara tentang Mesias itu adalah pembebas ya. Pembebas itu bukan secara jasmani, tetapi pembebas umat dari belenggu dosa. Nah, harus dimahami dengan baik bahwa konteks Yesus lahir di dalam konteks sejarah orang Yahudi, itu kan mereka di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan Roma. Dan orang Yahudi itu sangat mengidam-idamkan seorang pembebas dalam konteks yang membawa mereka keluar dari jajahan Roma. Makanya bagi orang Yahudi, kenapa kemudian saudara sekalian orang Yahudi menolak Yesus? Karena konsep mereka itu memikirkan, oh Yesus itu adalah Mesias politik harusnya. Jadi Mesias yang membawa orang Yahudi keluar dari perbudakan Romawi. Sementara Yesus menawarkan yang namanya kemesiasan yang berbeda. Mesias dalam rangka menyelesaikan dosa mereka. Nah, 2 hal yang berbeda. Makanya tidak heran kemudian orang-orang Yahudi pada akhirnya berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Nah, kekecewaan itu memang pasti ada. Nah, makanya kan Yesus sebetulnya menawarkan Mesias dalam konteks apa? Membebaskan manusia. Dari apa? Dosa dan hukuman. Nanti Bapak Ibu bisa membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga, 16-17, Roma 2, 23-24, dan 6 ayat 23. Maka sebetulnya kan misi yang paling prinsip dari Yesus itu adalah bahwa dia ingin membebaskan manusia dari dosa. Tidak hanya pada kala itu, tetapi juga sampai dengan sekarang. Saya sangat percaya ini yang kita yakini. Kemudian yang berikut adalah di slide berikutnya kita akan coba melihat, lanjut. Oh mati. Nah sekarang kita bicara tentang kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus.
Seperti disebutkan tadi bahwa Yesus itu 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Kemanusiaan dan kealahan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita nggak mungkin bisa berkata begini, oh jadi ketika Yesus sedang makan minum, dia manusia. Ketika Yesus sedang membuat mujizat, dia Allah. Nggak bisa. Kemanusiaan dan kealahan Yesus itu satu kesatuan. Nah, sekarang kita mencoba mendalami bagian ini. Nah, apa yang menjadi prinsip dari poin ini, slide berikut. Nah, ini kemanusiaan. Proses inilah yang kemudian kita perlu pahami, kenapa kemudian Yesus itu adalah disebut sebagai anak manusia. Nah, untuk memahami ini, ada yang disebut dengan istilah inkarnasi. Ya, Bapak Ibu nanti kalau baca Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2, kemudian 12 dan 14, ya kan, akhirnya kan firman yang menjadi daging, ya, firman yang menjadi manusia. Nah, dijelaskan bahwa dari kata inkarnasio, maka ini diterjemahkan dengan in the flesh, berarti in itu masuk ke dalam, sedangkan karo atau karnis atau flesh daging. Nah, maka dimaknai bahwa inkarnasi adalah Kristus yang adalah Allah masuk ke dalam daging atau Allah yang menjadi manusia. Poin ini yang tidak bisa diterima oleh orang di luar kita. Makanya bagi mereka, masa Tuhan manusia? Kan ini yang menjadi persoalan. Akhir-akhirnya kan perdebatan juga misalkan di YouTube segala macam itu kan perdebatan kan yang paling banyak kan begitu, nggak mungkin, masa Tuhan adalah manusia gitu kan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia takut gitu kira-kira ya? Misalkan seperti waktu Yesus disalib, ya kan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya kan? Padahal sebetulnya konteks itu harus dilihat dari nanti konteks yang sangat prinsip begitu. Nah, jadi sebetulnya kemanusiaan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, poin saya sederhana, manusia tidak mungkin menjadi Allah. Tetapi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia sangat bisa menjadi manusia. Nah, dan saya pikir dalam konteks inkarnasi pada akhirnya kita tahu dan mengerti bagian ini. Nah, seterusnya di slide berikutnya kita coba melihat bahwa inkarnasi ini sebenarnya mau menjelaskan apa. Nah, kalau lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, maka dua hal yang penting kita coba dalami. Yang pertama, inkarnasi itu bermaksud menyatakan bahwa firman Allah telah menjadi daging. Artinya dengan kata lain Allah benar-benar menjadi manusia. Ya kan? Saya pikir mungkin kita masih sangat sangat dekat dengan perayaan Natal ya. Betul gak? Sampai sekarang kita mungkin masih ada yang Natalan gitu. Natalan tahun baru digabung. Salah satu lagu Natal yang sering dinyanyikan di gereja-gereja itu adalah Selamat Datang. Ya kan? Dan kalimatnya jelas. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga turun, kan begitu kan? Tuhan jadi sama. Tuhan jadi sama dengan, itu kan proses inkarnasi. Nah, di proses inkarnasi inilah sebetulnya ada banyak perdebatan. Karena apa? Karena kan tidak bisa sebetulnya memang dicerna oleh otak manusia. Tetapi Allah yang maha tinggi ketika datang kemudian menemui manusia, itu tidak ada yang mustahil. Makanya inkarnasi pada bagian yang kedua, kalau nanti Bapak baca Filipi 2, 6 dan 7, itu menjelaskan bahwa Allah mengambil rupa sebagai hamba. Dalam istilah teologi dipakai istilah kenosis. Kenosis itu adalah Allah mengambil rupa sebagai hamba. Makanya kan akhirnya kan derajat yang tinggi itu kemudian ketika dia turun ke dunia lalu dia menjadi manusia. Sama seperti manusia. Maka nanti Paulus kemudian mencoba menjelaskan bahwa sebagai manusia dia taat dan taat sampai mati. Nah, pertanyaannya adalah apakah kira-kira kemudian ini menjadikan kita menjadi ragu bahwa dia adalah Tuhan? Menurut saya enggak. Ya. Menurut saya enggak, karena jelas apa yang menjadi tujuan daripada Alkitab.
Selanjutnya di bagian berikut, makna inkarnasi itu apa sebenarnya? Artinya kenapa harus terjadi inkarnasi? Yang pertama, inkarnasi itulah inisiatif Allah. Jadi Allah yang sebetulnya punya inisiatif untuk kemudian apa? Melakukan berbagai macam misi untuk menjangkau manusia. Dan dalam konteks inkarnasi sebetulnya yang kita tahu adalah itu adalah menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Kenapa? Karena dari inkarnasi itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Selagi dia menjadi Tuhan dan Tuhan artinya tidak pernah menjadi manusia, tidak akan pernah bahasa manusia akan dimengerti. Makanya sebetulnya kecenderungan ini perlu dipahami dengan baik. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Karena dia ingin berkomunikasi dengan manusia. Nah, tanda petik sebetulnya saya selalu berkata begini. Ada kata Tuhan mau menyelamatkan binatang, maka nanti bahasa binatang yang dipakai. Bahasa binatang hanya dipahami oleh binatang. Bahasa manusia dipahami oleh manusia. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang inkarnasi, kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Ya ini karena dia mau berkomunikasi. Akhirnya kemudian kita temukan bahwa inkarnasi menunjukkan gambaran Allah yang sempurna dalam diri Yesus. Makanya kan kalau kita tanya, siapa itu Yesus? Allah yang menjadi manusia. Nah, di proses inkarnasi inilah kemudian nanti kita bisa memberikan pemahaman pengertian bahwa ini kan yang menjadi persoalan. Kok bisa Tuhannya orang Kristen itu adalah manusia gitu. Nah, saya pikir jelas. Nanti ada pengakuan Yesus juga sebetulnya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil, mau itu Injil Matius, Markus, dan Lukas, dia kan ada punya semacam beberapa kali dia punya pemberitahuan tentang penderitaan dirinya. Kan dia selalu kata, anak manusia akan disalibkan, ya, akan dihukum, akan disiksa, dan akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu kan ini artinya apa? Dia juga sebetulnya melabeli diri sendiri anak manusia. Kenapa? Sederhana. Coba, sapi lahir dari mana? Sapi. Yang dilahirkan sapi disebut anak sapi. Betul kan? Yang dilahirkan kerbau disebut anak kerbau. Yang dilahirkan manusia, ya anak manusia. Ya kan? Jadi proses terjadinya inkarnasi itu kan sebetulnya Tuhan memilih Maria dan terjadinya Yesus kan itu bukan melalui apa? Persetubuhan antara laki-laki dengan wanita. Enggak. Maka disebutkan kan Roh Kudus menaunginya. Nah, itu menjadi catatan penting. Kemudian inkarnasi sebetulnya menjelaskan tentang korban pendamaian. Siapa itu? Yesus yang pada akhirnya dikorbankan. Dan ini akan kemudian menjelaskan pada kita konsep imam besar sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Saya berharap dari pemahaman inkarnasi ini sebetulnya kemudian kita akan makin tahu, oh ternyata itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, seterusnya yang berikut adalah kalau kita lihat di slide berikutnya, maka kita akan mendapati pemaknaan terhadap bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itulah manusia? Ada buktinya, saudara. Yang pertama, dilahirkan oleh perawan Maria dinaungi Roh Kudus. Maria itu siapa? Manusia. Ya, seperti tadi. Manusia melahirkan manusia. Nah, yang kedua, sebutan anak manusia. Itu berarti apa? Dia adalah manusia, lahir daripada manusia. Nanti baca Galatia pasal 4 ayat 4 atau Daniel pasal 7 ayat 13, ini jelas anak manusia. Ya kan? Nah, saya kira ini kan sebetulnya menjadi sangat penting. Ya. Ada satu buku sebetulnya yang kemudian sangat sering digandrungi banyak orang, tulisan daripada Khalil Gibran. Khalil Gibran, saudara sekalian, itu sebetulnya menulis dan kemudian mencoba mendalami tentang Yesus sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Nah, kenapa dia kemudian istilahnya lebih banyak mengupas tentang Yesus sebagai manusia? Ya jelas karena dia kan studinya adalah studi sosiologi antropologi.
Tapi apakah dia sudah sekalian tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah? Percaya harusnya. Ya kan? Itu luar biasa itu. Dalam pemaparan tentang Yesus sebagai manusia, memang ada banyak hal. Kalau kita baca Injil saja itu banyak kan. Bagaimana dia berrelasi dengan manusia, bagaimana dia memiliki belas kasihan kepada manusia. Kalau sudut pandangnya sosiologi dan antropologi, maka kan orang melihat itu hanya sebagai kemanusiaan. Tetapi pertanyaannya, di balik itu ada nggak yang kemudian tersangkut dengan yang namanya tentang keilahian? Ada harusnya. Nah, jadi dua ini penting. Nah, kemudian ia memiliki keadaan sama persis dengan manusia. Lapar, haus, marah. Ya kan? Yesus pernah marah nggak? Marah. Di mana? Di Bait Allah. Gitu kan? Dan kemudian dia tukang balikan kan? Ada banyak orang berkata begini, waduh ini kasar nih Yesus nih katanya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia marah? Oh, karena kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Seharusnya rumahku adalah rumah doa. Dari konteks Alkitab seperti itu. Tapi dari konteks sosio-historisnya sebenarnya, kalau misalkan mau didalami, sebetulnya Yesus itu sedang protes. Apa yang diprotes di Bait Allah? Jangan lupa ya, Bait Allah itu bagi orang Yahudi, Yerusalem, itu adalah pusat penyembahan sesungguhnya. Yang sudah pergi ke Israel pasti tahu. Yerusalem misalkan datang dari Tiberias, datang dari misalkan Nazaret, datang dari misalkan mana gitu ya. Itu kalau sekarang kan karena sudah modern, gampang ditempuh, berapa lama ditempuh. Coba bayangkan misalkan dulu ya, dulu kan itu harus berjalan kaki kan, berhari-hari. Dan orang-orang yang mau datang ke Yerusalem itu untuk ke Bait Allah mau pengorbanan, dia bawa sendiri ternaknya itu. Dan dia bawa sendiri ternaknya jauh misalkan 1 hari 2 hari. Sementara yang namanya pemeriksa korban-korban itu imam di Bait Allah. Dan hanya kata mereka lah yang benar. Makanya terjadi yang namanya apa? Terjadi monopoli yang namanya korban-korban. Monopoli korban-korban itu akhirnya apa? Imam menjadi apa? Menjadi penentu. Waduh, Bapak, ini hewan yang Bapak bawa ini matanya enggak bersinar nih. Ayo diganti saja. Dan akhirnya kemudian di Bait Allah itu, atau di belakang Bait Allah itu, pasti ada korban-korban yang disiapkan menjadi pengganti. Kalau dia balik lagi ke Tiberias, jauhnya kita main tuh. Sebetulnya itu yang sebetulnya dikoreksi oleh Yesus. Bukan berarti dia menjadi orang yang sadis kemudian marah-marah gitu kan. Kita yang sering dikit-dikit marah, pagi marah, siang marah, malam marah. Marah kok dikit-dikit? Kan gitu. Jadi marahnya Yesus itu jelas kok, lapar, haus. Loh, orang Yesus bilang, aku haus. Ya terang aja dia haus. Sejak malam dia nggak minum, kemudian dari pagi saya dihadapkan kepada berbagai macam pengadilan, mulai dari Kayapas, kemudian kepada Herodes, nanti Pilatus lagi, digiring lagi, sampai kemudian naik di bawah Golgota. Siapa yang tidak haus? Iya kan? Kita 2-3 jam saja belum minum, udah haus kita. Apalagi Yesus. Itu realita apa? Sama persis keadaannya dengan manusia. Yang berikut, di slide berikut itu, struktur tubuhnya sama dengan manusia. Darah dan daging. Ya kan? Jadi nggak bisa kemudian kita kan, oh Yesus itu beda. Enggak juga. Darah dan daging. Makanya ketika dia ditombak, ketika dia dipaku, yang keluar apa? Darah, saudara. Nah, belum lagi sebagai orang Yahudi dan dia manusia, dia memiliki silsilah. Baca Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, silsilah lengkap. Mulai dari penciptaan sampai kepada Yesus. Ya. Kalau bicara tentang yang namanya silsilah, maka orang yang paling senang dengan silsilah itu orang Batak. Namanya Marta Rombo. Ya. Do you know about Tarombo? Saya harus tahu saya keturunan keberapa. Supaya apa? Ketika saya ketemu dengan orang lain, saya bisa menempatkan diri saya. Apakah saya abang, saya bapak, atau jangan-jangan saya adik?
Atau jangan-jangan saya opung begitu kira-kira kan. Orang Yahudi itu sangat-sangat sangat-sangat fix dengan yang namanya silsilah. Jadi bagi orang Yahudi jelas kok asal muasalnya Yesus dari mana? Jelas. Nah, Bapak Ibu nanti baca dalam Injil Matius pasal yang pertama. Nah, yang berikut adalah sebagai manusia kodratnya pun terlihat, ia mati dan dikuburkan. Satu kali kita manusia akan mati enggak? Pasti. Kita sedang menunggu apa? Antrian. Ya kan? Jadi kalau ada teman-teman kita sudah duluan tahun lalu, sebetulnya kita hanya menunggu antrian. Syukurlah antrian kita diperpanjang oleh Tuhan. Berarti masih bisa kerja, masih bisa mengelola keluarga dengan baik dan seterusnya ya. Nah, yang menarik daripada Yesus itu adalah perbedaan yang sangat kontras adalah sebagai manusia, ia berbeda dengan manusia lain. Ia tidak berdosa. Nah, tidak berdosa. Dari mana kita tahu? Di slide berikut, bukti ketidakberdosaan Yesus. Yang pertama, Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa. Ya, Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa. Kalau kita kan mengaku dosa terus kan? Benar gak? Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang dalam liturgi ibadahnya pokoknya harus ada pengakuan dosa. Kalau di gereja Indonesia, aliran Pentakosta, itu biasanya diserahkan kepada masing-masing. Udah kalau kamu berdosa, kamu mengaku sendiri gitu kan. Tidak perlu artinya dibuat dalam rundown yang namanya liturgi gereja. Tapi tidak salah juga misalkan kalau itu dibuat di liturgi gereja. Nggak salah juga sebenarnya. Oke-oke aja. Nah, yang pasti Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa. Yang kedua, pada waktu ia dibaptis, sebetulnya itu bukan sebagai tanda pertobatan. Makanya coba nanti periksa Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kan itu Yohanes Pembaptis berkata, loh, kamu yang datang kepadaku, bukannya seharusnya saya yang datang. Tapi Yesus bilang apa? Enggak apa-apa, supaya semua yang tertulis digenapi. Jadi artinya apa? Yesus dibaptis itu, bukan sebagai yang namanya tanda pertobatan. Kalau kita kan karena tanda pertobatan. Ya, soal tentang baptisan, memang dalam kelompok keyahudian, baptisan itu adalah salah satu tanda untuk masuk dalam sebuah komunitas. Ya, kalau dalam konsep kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai warga GBI, itu adalah tanda pertobatan. Makanya di GBI, kamu udah bertobat belum? Buktinya apa? Dibaptis. Tapi mohon maaf, baptisnya bukan soal hanya masuk air keluar air ya. Sebab kalau hanya masuk air keluar air, kita bisa berenang tiap hari loh saudara. Iya. Tapi artinya apa? Di situ kan jelas tindakan iman, kita percaya Yesus mati, dia menjadi selamat bagi kita dan seterusnya. Dosa dikalahkan, lalu kita mengalami hidup baru, berkemenangan atas dosa. Harusnya kan itu baptisan. Memang secara praktek jadi salamkan. Dari kata apa? Baptiste atau bapto itu gitu. Sehingga nanti jelas. Selanjutnya yang berikut adalah lebih cepat lagi. Yesus bukti ketidakberdosaan Yesus itu yang berikut adalah dia menang mengatasi pencobaan. Kalau baca Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian yang berikut di Yohanes pasal 8 ayat 12, pengakuan Yesus sendiri, akulah terang dunia. Kalau dia terang dunia, maka dia tidak berdosa. Apalagi kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 30, ia dan Bapa adalah satu. Itu berarti identifikasi bahwa Yesus tidak berdosa. Makanya Yohanes mengatakan apa? Menyebutkan di dalam dia tidak ada dosa. Saya yakin di antara kita tidak ada yang bisa klaim diri bahwa kita tidak berdosa. Betul ya? Coba, pendeta mana di dunia ini bisa klaim diri tidak berdosa? Saya percaya kita pasti berkata, oh saya masih berdosa. Makanya seringkali kita apa? Meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya bukti ketidakberdosaan Yesus ini menjadi sangat penting untuk kemudian menjelaskan bahwa dia adalah manusia yang berbeda dengan kita. Memang dia adalah manusia, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Nah, selanjutnya di bagian yang berikut, Kisah 4 ayat 24 dikatakan,
sebutan Yesus hambamu yang kudus itu menunjukkan ketidakberdosanya. Bahkan kalau baca 2 Korintus pasal 5:21, maka Paulus mengatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena manusia. Makanya kan sebetulnya konsep penebusan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak berdosa. Dan siapa itu? Yesus. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ini kemudian menjadi sangat prinsip dan penting kita pahami bersama-sama. Nah, setelah tentang kemanusiaan Yesus, maka di bagian yang berikut ada keilahian. Keilahian itu adalah kealahan. Nah, kealahan Yesus itu jelas mendeteksi bahwa dia betul-betul Allah. Walaupun tadi pada bagian pertama kita nyebut bahwa dia adalah manusia. Nah, yang pertama, gelar anak Allah. Nah, Bapak Ibu, ini bukan terminologi biologis. Ya. Makanya kalau dulu pernah dengarkan YouTube misalkan, kalau Yesus itu anak Allah, ya kan? Siapa bidannya gitu. Loh. Ini kan pendekatan adalah pasti pendekatan biologis. Sementara Alkitab bukan pendekatan biologis. Iya kan? Dia pikir bahwa levelnya sama dengan kita gitu. Sebenarnya yang mau ditunjukkan dengan gelar anak Allah adalah dia berasal dari Allah dan dia datang dari Allah. Maka kemudian saudara sekalian itu bicara tentang kealahan. Maka kalau baca nanti 2 Korintus 1:19, Galatia 2:20, Efesus 4:13, ini Yesus itu adalah menunjukkan keilahian Yesus. Apalagi kalau kita kemudian sambungkan dengan Yohanes 1:1 yang disebutkan dalam pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebetulnya ini satu kesatuan. Nah, makanya Injil Yohanes 1:1 itu menjelaskan tentang keilahian. Jadi bicara tentang apa? Kealahan Yesus. Lalu yang ketiga adalah ia mampu mengampuni dosa. Kita bisa mengampuni dosa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Lah kalau begitu doa Bapa kami gimana dong? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya kan, berilah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah. Seperti kami bisa mengampuni nggak? Bisa mengampuni nggak? Bisa. Manusia bisa mengampuni? Bisa. Apa perbedaannya dengan Tuhan? Perbedaannya adalah pengampunan yang diberikan oleh manusia umumnya itu hanya pada tataran memaafkan, melupakan, sampai di situ. Sedangkan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu atau diberikan Yesus, saudara sekalian, itu tidak sekadar hanya memaafkan, melupakan segala macam, tetapi justru membaharui. Makanya dalam pengampunan daripada Yesus kepada kita diberikan kemampuan baru untuk kemudian apa? Menghidupi. Nah, saya pikir di situ letaknya. Makanya kan dia mengampuni akan dosa-dosa manusia. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, tidak mungkin. Ya, saya pikir derajat itu menjadi sangat penting. Nah, seterusnya bagian berikut adalah setan pun mengakui Yesus adalah Allah. Ya, dalam konteks pengusiran orang kerasukan setan di Gadara, itu ada pengakuan loh. Ya kan? Bayangkan itu. Nanti kita akan coba cross check beberapa teks firman Tuhan di belakang tentang hal tersebut. Jadi kalau sampai setan saja mengakui dia Allah, saya kira manusia tidak mengakui dia Allah, berarti lebih hebat setan loh saudara. Benar enggak? Lebih hebat setan loh. Saya mendorong kita, mari kita belajar mempercayainya. Yang kelima, bukti keilahian Yesus itulah ia mati dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan ia sebagai Allah yang hidup. Di dalam pengakuan iman GBI tentang kristologi tentang Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaannya adalah soal bangkit dari kematian.
Di dalam Alkitab sudah ada yang bangkit dari kematian? Banyak. Lazarus misalnya. Terus sebelah lagi, Dorcas, Etikus, pemuda kota Nain. Di dalam perjanjian lama ada nggak? Ada, anak perempuan Sunem. Pertanyaannya, ini bangkit atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit dari kematian, artinya dia berkuasa atas kematian. Nah, sementara contoh-contoh dalam Alkitab itu dibangkitkan. Oleh karena Yesus maka dibangkitkan. Oleh karena kuasa Yesus maka dibangkitkan. Nah, perbedaannya sangat mencolok. Kemudian yang keenam adalah ia disembah oleh manusia. Dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 2, menurut saya ini kemudian menjelaskan bahwa dia adalah Allah. Nah, saya pikir bagian ini menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya yang berikut adalah salah satu konsep yang perlu mendapat pemahaman kita. Nah, ini dia, anak Allah ini. Nah, tadi kan disebutkan adalah anak Allah. Itu lagi-lagi garis bawahi, ini bukan perspektif biologis, ya. Tetapi adalah perspektif apa? Hubungan yang sangat erat antara Yesus dengan Allah. Dan ini merupakan hubungan yang kekal. Makanya nama anak Allah pada akhirnya nanti itu akan berhubungan erat dengan Trinitas. Ya, dengan Trinitas. 3 pribadi di dalam satu. Makanya nanti di dalam pengakuan iman Gereja Baptis Indonesia ya, kalau saya baca tentang Allah dikatakan seperti ini ya. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi semua ketiganya itu berhubungan. Dan semuanya disebut dengan Allah. Ya, ini nanti pasti akan menjadi pelajaran tambahan. Karena bicara tentang Trinitas pakai panjang lebar saudara ya. Makanya kan sebetulnya jelas di sini disebutkan sebutan anak Allah tersebut memang akhirnya kemudian bicara tentang Trinitas. Nah, yang dipersoalkan banyak orang kan, loh kalau dia Tuhan kok dia disebut anak? Kalau ada anak siapa bapaknya, siapa ibunya? Logika manusia, karena dipandang sebagai apa? Perspektif biologis. Padahal di sini Alkitab tidak sedang bicara tentang perspektif biologis. Ya, tapi perspektif apa? Keilahian begitu. Nah, sekarang saudara sekalian, di bagian yang berikut kita akan coba mendalami slide berikut. Nah, sekarang bukti-bukti Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan. Nah, ini tidak banyak lagi slide-nya. Paling nanti slide-nya beberapa, dan setelah itu mungkin kita akan ada ruang diskusi ya, untuk tanya jawab. Nah, kita bisa nggak kira-kira menemukan bahwa ada bukti Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Persoalan ini memang mengemuka karena kemudian ada banyak orang-orang yang pada akhirnya menjadi mualaf gara-gara pemahaman yang tidak akurat tentang ini. Nah, saya pikir saudara sekalian, persoalan tentang ini juga kemudian perlu harus artinya mendalam dalam hati kita, sebab kita juga harus bisa memberikan yang namanya hak jawab. Ya. Nah, dan itu menjadi catatan penting. Nah, beberapa bukti Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan. Nah, yang pertama, ini adalah penyataan Alkitab secara eksplisit. Ya, pernyataan Alkitab secara eksplisit. Nah, Yohanes 1:1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau lihat seperti ini saudara sekalian, ya apakah kita kemudian masih ragu tentang Yesus itu adalah Tuhan? Ini kan tadi dalam konteks inkarnasi, ya. Jadi kalau dihubungkan nanti konteks inkarnasi. Saya kira saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini sebetulnya secara secara eksplisit jelas kok di sini. Ini bukan implisit. Karena katanya jelas kok. Pada mulanya adalah firman. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Begitu ya.
Nah, apa yang membuat manusia kemudian akhirnya ragu tentang ini? Karena kemudian tadi pola pikir tadi itu, oh dia manusia, dia Allah. Karena bagi banyak orang yang di luar Kristenan pasti hanya memandang Yesus itu sebagai apa? Manusia. Dia hanya sekedar utusan. Sama dengan nabi yang lain gitu kan. Seperti itu kan. Padahal kan dalam konteks kita berbeda. Nah, penjelasannya di slide berikutnya dikatakan seperti ini. Salah satu hal yang mendasar dalam konteks Injil 1 ayat 1 adalah kesatuan yang terdapat antara firman itu dengan Allah. Yang kemudian diterjemahkan firman menjadi daging. Jadi kalau bicara tentang firman itu adalah sudah langsung bicara tentang Allah itu sendiri. Nah ini yang kemudian tadi sudah dijelaskan di atas itu, inkarnasi Allah menjadi manusia. Saya pikir saudara sekalian ini kemudian perlu ditanamkan dengan baik. Jadi ada pernyataan yang eksplisit. Ya. Nah kadang-kadang ini kan begini Bapak Ibu. Kenapa kemudian orang luar artinya mencoba hanya melihat secara sepintas. Ya karena tidak mendalami kemudian sebetulnya konteks ataupun paham inkarnasi. Ya kan? Sebab kalau misalkan mereka paham tentang konteks dan juga proses inkarnasi, maka akan berbeda sebetulnya. Berbeda pengertian pemahamannya. Nah, ini poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua di slide berikut, pengakuan murid-muridnya. Salah satunya siapa? Thomas. Adakah pengakuan para murid-murid bahwa dia Tuhan? Ada. Thomas berkata apa? Kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi pemakaian kata ya Tuhanku dan ya Allahku oleh para murid-murid, salah satunya Thomas, itu adalah sebuah pengakuan. Pertanyaannya, lebih hebat mana para murid dan rasul zaman dulu yang kemudian menjadi saksi mata daripada Yesus ketimbang orang yang kemarin berkoar-koar yang berkata, mana itu Yesus? Saya yakin lebih hebat para rasul. Kenapa? Mereka adalah saksi mata. Sebutan rasul kan saudara sekalian itu adalah salah satu dari bagusnya adalah saksi mata dari perbuatan-perbuatan bahkan juga kehidupan Yesus. Jadi kalau ada misalkan orang di sekarang ini, di zaman sekarang, lalu kemudian mencoba mencerita seperti itu, menurut saya, dia cuma hanya berbasis yang namanya tulisan-tulisan sejarah barangkali. Padahal kalau kita lihat ini, saksi mata. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, apa kalimat penjelasannya dulu sekalian? Di slide berikut, dari pengakuan Thomas, sebutan Tuhanku dan Allahku menjelaskan ketuhanan Yesus yang dipercayai dan dipahami. Jadi ketuhanan Yesus itu jelas. Ya, mereka percaya nggak bahwa Yesus adalah manusia juga? Ya. Karena bergaul dengan mereka, hidup dengan mereka, segala macam dengan mereka. Apalagi juga ikut budaya Yahudi, pasti saudara. Tapi jelas, baginya tidak mungkin ada manusia yang dapat bangkit dari kematian. Kan Thomas itu kan sebetulnya kan pertama kali waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kan gak ada di situ. Makanya dia bilang, gue gak percaya. Pokoknya sebelum saya cucukkan tangan saya kepada lambung yang sudah ditombak atau misalkan melihat tangan yang terpaku, saya nggak percaya. Makanya kan kadang-kadang kan sebutan Thomas itu, lu nggak percaya kalau nggak ngelihat, lu nggak percaya kalau nggak ada bukti kan gitu kan. Pada kali kedua Yesus datang dan Thomas ada di situ. Ini persoalannya. Akhirnya dia berkata apa? Thomas, lihatlah dan jangan kamu tidak percaya lagi. Dia berkata, ya Tuhan dan Allahku. Ya kan? Makanya Yesus berkata apa? Karena aku berkata, kamu melihat, kamu percaya. Tapi aku berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak
melihat. Kan ini kan menjadi persoalan, saudara sekalian. Nah, dari pengakuan Thomas ini menurut saya hal yang sangat menarik adalah jelas kalimatnya itu adalah menyebutkan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kemudian fakta atau bukti yang ketiga, slide berikut, seruan malaikat kepada gembala di padang. Ini jauh sebelum Yesus mati. Kalau dilihat di sana, saudara sekalian, Lukas 2 ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pertanyaannya adalah, seruan tentang kelahiran Yesus yang adalah Tuhan, dikumandangkan para malaikat, disaksikan oleh para gembala, sehingga terlalu yakin saudara sekalian kemudian orang-orang pada masa kekinian mencoba lalu kemudian artinya tidak percaya kepada itu gitu kan. Ya saya mengerti, karena bagi mereka adalah konsep yang sudah dibangun adalah tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Jelas seperti itu. Nah, tapi kalimat ini jelas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Jadi Kristus Tuhan. Ya, di kota Daud. Nah, apa penjelasan tentang hal ini saudara sekalian? Penggunaan sebutan Tuhan atau kurios untuk Kristus itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Meski ada orang menganggap saudara sekalian bahwa sebutan kurios itu disematkan pada Kristus yang adalah sebutan biasa saja. Karena kadang-kadang kan kata kurios saudara sekalian itu mau menjelaskan kepada mereka, enggak itu bukan Tuhan, itu Tuan. Gitu kan? Padahal saudara sekalian kalau kita mencermati dengan baik, sebutan kurios itulah Tuhan memang. Maka jika dihubungkan dengan keilahiannya, sebutan Tuhan atau kurios itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Nah, saya pikir pada akhirnya kemudian kita menjadi klop. Oh, ternyata tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar berita daripada orang yang mengumandangkan secara personal, tetapi kemudian juga ada yang sangat penting dengan nama ini. Dan saya pikir ini pasti akan menolong kita, kemudian makin paham. Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, pernyataan kesaksian Paulus dalam kitab Roma. Apakah Paulus sudah sekali mengumandangkan bahwa Yesus Tuhan? Jelas. Dia katakan dalam Roma pasal yang pertama tempat, Yesus Kristus sebagai anak Allah berkuasa, ya. Lalu ada tambahan kata Tuhan kita. Lalu kemudian di Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari sekian banyak rasul yang ada dalam perjanjian baru, Paulus adalah rasul yang paling getol mengumandangkan tentang Yesus adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Karena dia punya sebetulnya pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Dan saya pikir waktu dia berjalan ke mana? Ke Damsik. Nah, nanti Bapak Ibu ya kalau misalkan kita mencoba membaca bagian itu di pasal yang ke-9 ya. Saya coba lihat sedikit di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Nah ini nih, Kisah 9 ya. Kalau kita baca misalkan di dalam ayatnya yang pertama mulai. Kisah 9. Nah, dikatakan apa? Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Ada kata murid-murid Tuhan. Berarti siapa yang maksud? Yesus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya ia menemukan laki-laki. Jika ia menemukan laki-laki dan perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah, kedengaranlah suara olehnya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan kalimat dan jawaban dari Paulus. Dikatakan apa? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Nah, menarik ini. Maka kan kalau lihat pernyataan dari Saint Paulus, jelas Yesus itu adalah Tuhan. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 yang adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Menurut saya, tidak perlu diragukan apa yang dikumandangkan oleh Paulus. Bayangkan, 13 dari 27. Luar biasa. Nah, apa penjelasan dari poin ini? Slide berikutnya. Paparan Paulus jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini pasti bersumber dari apa? Pengalaman pribadi. Nah, di kisah 9 ayat 5-6 yang sudah bacakan tadi itu pengalaman pribadi. Ini juga yang diajarkan Paulus pada jemaat-jemaat. Makanya ketika dia bicara tentang Tuhan kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, lalu kemudian Tesalonika, Efesus, dia kan bicara tentang itu. Dan saya pikir ini menguatkan kita untuk memahami tentang Yesus adalah Tuhan. Yang berikut, di slide berikut adalah setan saja mengakui Yesus adalah Tuhan. Tadi sudah ada ya. Itu di penjelasan tentang keilahian. Nah, saya tidak bahas lagi ini, tetapi paling tidak yang ingin digarisbawahi adalah bayangkan. Setan saja punya pengakuan. Ya. Oke, slide ini saya skip, lanjut. Yang berikut, nah ini terus lanjut. Nah inilah yang berikut. Pernyataan Yesus tentang dia adalah Tuhan. Ada dua. Ada pernyataan implisit, ada eksplisit. Kalau pernyataan implisit misalkan kalau kita lihat Lukas pasal 17-18. Ketika ia menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi itu sembuh? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain orang asing ini? Siapa yang menyembuhkan mereka? Orang kusta itu? Ya Yesus. Ini pernyataan yang namanya implisit. Jadi secara tidak langsung sebetulnya Yesus mau menunjuk kepada dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, selanjutnya yang berikut adalah, slide berikutnya, pernyataan eksplisit. Ini secara langsung. Kalau bisa disebutkan pernyataan langsung daripada Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 berkata apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus sendiri juga mengatakan dia, memang akulah guru dan Tuhan. Pertanyaannya, adakah pengakuan ini kemudian artinya perlu dipersoalkan? Menurut saya enggak. Yesus punya pengakuan terhadap dirinya, dia adalah Tuhan, dia adalah guru. Makanya dari teks ini jelas, Yesus mengakui dirinya tidak hanya sekedar guru, tapi juga Tuhan. Guru, didaskalos, Tuhan, kurios. Ya, walaupun tadi di atas tadi istilah kurios itu seringkali disebutkan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya, tapi di sini jelas itulah Tuhan, dan ini menjelaskan apa? Keilahiannya. Bapak Ibu, saya pikir ini kemudian artinya menolong kita untuk memaknai dan memahami berbagai macam hal tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Akhirnya di slide berikut yang terakhir saya katakan pemahaman tentang ketuhanan Yesus tidak semua dapat dicerna secara mudah. Ini harus membutuhkan pendalaman dan pengalaman secara iman, tidak untuk memuaskan logika. Kadang-kadang kalau orang hanya untuk memuaskan logika, sulit saudara. Kenapa? Karena kalau logika yang mau dipuaskan, Anda akan mencari lagi. Dan akhirnya apa? Menjadi bahan perdebatan. Melainkan membawa kita kepada keintiman dan relasi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan, kita bisa menempatkan diri dengan Dia. Makanya jangan pernah menjadi orang yang memerintah Yesus. Tuhan, aku mau tidur. Pintu di belakang, tolong jaga ya Tuhan. Di depan jendela masih belum tutup, tolong tutup Tuhan. Akhirnya kita bikin Yesus itu yang adalah Tuhan sebagai satpam 24 jam. Yang seharusnya kita apa? Kita harus sembah gitu kan.
Saya pikir saudara sekalian kalau orang mengerti tentang Yesus adalah Tuhan, maka pola hidup kita, relasi kita dengan Dia pasti akan berubah. Doa-doa kita pun kemudian saudara sekalian akan menempatkan Dia sebagai pribadi yang kita agungkan dan juga yang kita puji dan seterusnya. Kiranya paparan ini sudah sekalian memberkati kita bersama-sama, walaupun tidak terlalu panjang lebar, saya pikir biar ini menolong kita memahami, mengerti tentang Yesus adalah Tuhan. Makanya pertanyaan tadi, benarkah Yesus adalah Tuhan? Maka dari pemaparan ini kita menjawab, ya, Yesus adalah Tuhan. Dari sekian banyak hal yang bisa kita telusuri dan juga kita pelajari. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali kepada Pak Nathan. Shalom. Wow, tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Sebagaimana biasa, artinya kenapa sebagaimana biasa? Karena kemarin kita sudah memulainya. Jadi term yang pertama saya buka 3 orang. Untuk bertanya materi kita, benarkah Yesus itu Tuhan? Walaupun sudah dikasih kesimpulan bahwa memang benar bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi siapa tahu di antara kita yang masih gundah gulana. Nah, itu masalahnya. Ya, saya persilakan 3 orang bertanya, angkat tangan. Silakan. Ya, 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? Tolong kasih mic sini. Ada lagi? 3 di belakang. Oke, Bapak yang pertama sebutkan nama dan pertanyaannya. Makasih Pak, nama saya Ignas Batona. Topik bicara masalah Yesus adalah Tuhan. Sebagai orang percaya, saya 100% mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sesuai dengan Roma 9 ayat 10. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, banyak di lapangan, khususnya saya pernah mengalami juga diberondong oleh orang-orang saksi Yehova. Mereka ini jago-jago ayat, titik koma pun mereka hafal. Ketika kita diberondong oleh masalah Tritunggal, hampir-hampir nyaris orang-orang percaya yang sudah sekolah Alkitab pun tidak bisa menjawab. Nah ini konsep ini jalan keluarnya bagaimana kita menghadapi ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan ini sering diperdebatkan khususnya konteks untuk saudara sepupu kita. Ya, supaya orang sepupu kita ini ketika mereka bertanya, kita hal-hal yang praktis supaya bisa menjawab, supaya mereka bisa tahu, bukan diperdebatkan secara logika tapi mereka menerima secara utuh dengan konsep mereka. Hanya itu saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja Bapak. Supaya Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi memang salah satu pergumulan kita adalah memberi jawab kepada orang di luar kita. Saya kira secara iman pasti ketika kita membaca pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja Betel, semua kita tidak akan meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu adalah hal yang sangat mendasar. Nah, tapi kalau kemudian kita berjumpa dengan orang lain, seperti tadi disebutkan di sini, dimensi adalah saksi Yehova. Saksi Yehova memang itu dalam terminologi Kristen itulah bidat. Dan dia adalah bidat yang kemudian adalah memakai Alkitab yang sama. Cuma pendekatan dan metode mereka membaca Alkitab serta memakai Alkitab itu yang berbeda. Yang paling banyak itu harusnya adalah mereka kadang-kadang lupa dalam memaknai Alkitab itu adalah konteks, kemudian lupa yang namanya juga konteks historis atau juga yang lain, termasuk juga sebetulnya dalam pemahaman pemaknaan secara gramatika gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya sesuka mereka gitu. Memang kalau untuk masalah ayat dan ayat pasti jago mereka. Karena salah satu target mereka bukan orang lain kok tapi orang Kristen. Gitu. Sehingga kan kalau misalkan nanti misalkan mereka datang, dia nggak datang kepada orang yang di luar Kristen.
justru dia datang kepada orang Kristen. Nah, saya pikir bagaimana caranya kita menghadapi mereka ini, catatannya adalah ya tentu yang pertama kita harus membangun diri ya dengan pengertian pemahaman Alkitab yang baik. Sehingga kemudian kan waktu kita bersoal jawab, walaupun menurut saya ketika bersoal jawab tentang Alkitab, sebetulnya Alkitab kan bukan untuk disoal jawabkan sebenarnya. Kalau misalkan didiskusikan untuk memberi pemahaman pengertian yang lebih mendalam, menurut saya boleh. Nah, cuma kan memang yang namanya bidat, ya kan selalu akan mencari kelemahan, selalu akan mencari titik lemah daripada pengertian pemahaman orang Kristen. Akhirnya apa terjadi? Ya mereka akan cecar gitu kan. Nah, saya ingin berkata kepada kita, karena inilah bidat, mestinya kita harus tahu dulu. Kita harus tahu motifnya, tahu tujuannya, sehingga kita nanti bisa memberikan yang namanya jawaban. Nah, bagi saya, kalau misalkan berjumpa dengan orang-orang seperti saksi Yehova, mestinya kita harus bisa mengantisipasi. Kalau memang pemaknaan kita artinya kurang mendalam, mestinya jangan dibuka ruang. Sebab bisa jadi yang orang yang tidak terlalu kuat ataupun tidak mendalam itu malah bisa kemudian nanti terbawa, gitu ya. Adalah lebih baik kemudian kita mendalami dulu, mempelajari dulu, baru kemudian akan sampai kepada sana gitu. Nah, itu persoalan tentang saksi Yehova. Lagi-lagi karena ini bidat, dari identifikasi bidat saja, memang tujuannya sudah mau ya kalau misalkan disebut mau membredel kita begitu, ya memang itu tujuannya, begitu. Nah, dalami firman Tuhan, pahami firman Tuhan, baru kemudian nanti membuka ruang ke situ. Ya, saya tidak berkata bahwa artinya kita takut dengan mereka, enggak juga, enggak boleh takut juga. Sebab kan sebetulnya kan soal tentang soal tentang hal ini kan sebenarnya kan bisa diperdebatkan, tetapi kan kemudian tidak harus mengubah yang namanya iman gitu kan, percaya dan yakin begitu. Nah, itu pada bagian pertama. Nah, pada bagian yang kedua tadi adalah bagaimana kita kemudian menghadapi orang luar ya. Ya tentu kan seperti penjelasan tadi dari awal, mestinya sih kalau kita sudah yakin betul, kemudian sudah tahu betul, kemudian bagaimana ayat firman berkata gitu kan. Nah, masalahnya kan orang luar itu kan melihatnya itu hanya sepihak gitu. Atau parsial. Ketika dia lihat parsial, dia cuma lihat misalkan, oh ya Tuhan itu adalah misalkan manusia begini-begini gitu. Nah, adalah sangat tidak elok sebetulnya kalau kemudian membicarakan tentang ketuhanan Yesus dari versi yang bukan dia pahami. Maksud saya begini, sebetulnya orang di luar Kristen tidak boleh disebut capable atau mumpuni mencoba kemudian mendalami ataupun mencoba mendiskusikan, mencoba mendiskreditkan tentang Yesus yang bukan Tuhan. Sebab kan mereka kan mendalaminya dari yang lain. Nah, artinya gini, hanya orang Kristen yang sebetulnya boleh disebut capable mendalami tentang Yesus adalah Tuhan dari perspektif Alkitab. Saya mengerti betul bahwa kalau misalkan di antara mereka juga, banyak juga sebetulnya yang belajar Alkitab sebenarnya. Tapi kan Alkitab dalam konteks apa? Firman Tuhan atau buku sains? Umumnya kan mereka pakai sebagai buku sains. Jadi pengetahuan gitu. Ya jangan-jangan mungkin mereka juga bisa detail itu tentang Alkitab gitu kan. Tapi catatan saya, tidak akan mungkin kemudian disebut capable bahwa dia mencoba mendalami itu karena itu bukan imannya. Sama, Anda kalau misalkan mau mengkritisi agama lain, padahal kita bukan beragama itu, susah itu. Ya,
Kecuali misalkan kemudian artinya dalam dialog ya, kalau misalkan dalam dialog antar pemeluk umat, mungkin ini yang sering terjadi. Dan biasanya dalam YouTube juga kalau kita lihat dialog yang seperti ini selalu berakhir dengan apa? Berakhir dengan tidak damai dan nyaman. Ya, kenapa? Karena kan dari perspektif yang berbeda gitu. Contoh ya tentang Yesus ya. Ya, orang memandangnya hanya dari satu sisi, tentang kemanusiaan Yesus saja. Bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhan gitu. Tapi kan kalau dari perspektif Kristen, ya bukan soal hanya dari sisi kemanusiaan saja, tapi bisa dari sisi kealahan daripada Yesus. Nah, disinilah sebetulnya menurut saya kita harus juga bijak. Karena lagi-lagi ketika misalkan orang luar melontarkan banyak hal, mencoba kemudian membahas tentang Yesus yang bukan Tuhan, saya pikir kalau dasar pikirnya dari bukan Alkitab, menurut saya sesuatu yang sangat salah. Jadi sebetulnya adalah kita harus bisa juga mengatakan bahwa ya Anda mencoba mendalami dari mana. Harusnya kan bicara tentang Yesus based on Alkitab, bukan yang lain gitu kan. Sebab kalau yang lain ya bukan itu landasannya sebetulnya. Nah, saya kira di situ Pak jelasnya. Jadi memang agak mungkin nanti itu persoalan ya, karena pasti kan selalu disesar kan. Ya di YouTube kan begitu kan. Makanya kan kalau pernah melihat misalkan di YouTube tentang seminarnya Zakir Naik, lalu di situ hadir dari berbagai macam ini, lalu kemudian nanti diumumkan, oh dia beralih dari kepercayaannya yang Kristen karena menjelaskan ataupun karena mendengarkan penjelasan daripada sang narasumber gitu kan. Saya pikir itu hanya sesuatu yang sangat tidak mendalam sebenarnya. Ya. Sama. Kita yang Kristen pun tidak mungkin mengkritisi agama lain dari perspektif kita. Kalau mau mengkritisi tentang Yesus mestinya perspektif Alkitab. Karena hanya Alkitab yang berbicara tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi nggak bisa juga kemudian memakai yang namanya perspektif lain atau termasuk juga misalkan perspektif daripada kitab sucinya gitu. Sama. Kita yang Kristen juga nggak mungkin mengkritisi orang lain dari perspektif Alkitab kita, nggak bisa, ya kan? Salah satu yang penting adalah dipahami ya, karena kan masing-masing sudah menjelaskan bahwa kitab sucinya adalah kitab suci. Jadi pasti ada di situ tidak hanya sekedar logika berpikir, kemudian juga pemahaman, tetapi juga sebetulnya adalah iman yang ada pada buku suci tersebut. Saya pikir itu jadi catatan. Ya, Pak, itu barangkali catatan saya untuk poin itu. Silakan lanjut. Terima yang kasih. Berikut. Untuk yang kedua, silakan. Mohon maaf, Pak, selamat malam. Selamat malam. Riki. Iya, Pak Riki. Saya mau menanyakan, di Alkitab itu kan terjemahan tulisan God sama Lord, Tuhan dan Allah. Ya. Kok enggak ada Elohim Yahweh? Itu aja, Pak. Oke. Jadi terjemahan tentang God, kemudian Lord. Nah, pemakaian Elohim. Nah, ini sebetulnya kan kalau nanti kita balik ke beberapa studi-studi yang sudah ada dan kemudian kepada kasus yang ada, kan itu kan sebetulnya yang kemudian nanti akan muncul penganut-penganut paham Yahweh. Yahweisme gitu kan. Nah, terjemahan itu tentu kan akan disesuaikan dengan konteks dan kontennya, Pak. Misalkan kalau Elohim, kenapa dipakai Elohim? Misalkan kalau orang Israel kan sebetulnya sangat jarang pakai Yahweh, ya kan? Mereka pakai Elohim, Adonai, kemudian nanti El Gibor, Elion, El gitu kan. Nah, kata El itu sendiri kan sebetulnya menjelaskan bahwa Allah Maha Besar. El Shaddai, Allah Maha Besar. Nah, God dan kemudian Lord, ya tentu nanti kita harus lihat beberapa versi, penafsiran.
atau juga penerjemahan. Saya pikir kalau misalkan kita lihat kepada Alkitab dalam pengertian kepada teks yang kita baca, ya itu mesti dilihat juga sebetulnya pemakaian itu dengan keseluruhan konteks daripada Alkitab itu. Maka kan tidak kemudian sembarang misalkan, oh semua nama Tuhan misalkan diterjemahkan misalkan apa namanya Lord, atau misalkan semua nama Allah diterjemahkan God gitu. Sebetulnya itu ada ada pemahaman yang sebetulnya perlu dilihat di situ. Jadi kata itu kalau bagi saya pribadi ya, itu harus dilihat dari struktur kalimat yang ada dalam Alkitab, kemudian juga konteks di situ, ya. Maka itu akan membuat kita kemudian mengerti, oh kenapa diterjemahkan Lord, kenapa diterjemahkan God, begitu. Nah ini satu sesi tersendiri sebetulnya itu dalam memahami itu secara lebih dalam sebenarnya. Dan tentunya kalau mau memahami ini pasti akan ada nanti kaitannya dengan Bible linguistik. Jadi bahasa asli Alkitab pasti akan ke situ. Tentu mungkin kalau gereja mau itu kemudian dibahas, saya sarankan nanti misalkan mereka-mereka yang memang expert di dalam Bible linguistik supaya kemudian nanti dikupas dibahas gitu. Ya, seperti itu, Pak. Selanjutnya yang ketiga tadi. Oke, silakan yang ketiga. Sebutkan nama. Terima kasih, saya Nababan. Oh, Bapak Nababan, Iya. monggo Pak. Memang istilah atau sebutan untuk yang terutama di bahasan hari ini memang harus tegas, harus jelas supaya tidak bisa dikritisi. Salah satunya seperti yang disampaikan Bapak tadi mengenai Tuhan di Saksi Jehovah. Dan yang saya tanyakan adalah mengenai sebutan Yesus Mesias. Di situ Bapak menerangkan sebagai penolong dan pembebas umatnya. Yang dimaksud umatnya ini siapa, Pak? Harus dibebaskan dulu? Harus terjadi proses pembebasan? Atau sebelum proses pembebasan, lingkungan mana yang dia kerjakan, apa yang termasuk dalam proses itu? Terima kasih, Pak. Baik. Jadi kalau lihat Alkitab sebetulnya kan hadirnya Yesus itu pertama-tama untuk orang Yahudi. Nanti Paulus akan kemudian menjelaskan itu bahwa sebetulnya Kristen yang ada sekarang itu dicangkokkan kepada pokok asli. Pokok asli. Artinya gini, kalau sebetulnya kita melihat dari runutan itu, sebetulnya Yesus itu hadir itu untuk orang Yahudi, orang Israel. Sayangnya adalah orang Israel kan ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, bukan Mesias politik, tetapi Mesias yang membebaskan manusia dari dosa, kan mereka pada kecewa itu. Pada kecewa, kemudian menolak, bahkan sampai kepada apa? Menyalibkan. Dari situ kemudian, akhirnya bangsa pilihan yang tegar tengkuk ini karena menolak, maka pintu kepada bangsa-bangsa dibuka, termasuk kepada kita. Jadi sebetulnya ada imbas daripada penolakan orang Israel terhadap Yesus yang pada akhirnya pintu anugerah itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Makanya kemudian ketika Yesus naik ke surga, pesannya sederhana. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Akhirnya kan kemudian apa? Rencana keselamatan itu tidak lagi hanya untuk skop hanya orang Yahudi saja, tetapi sudah semua. Jadi kalau misalkan sekarang perspektifnya ditanya, itu yang namanya umat itu siapa? Sudah pasti adalah umatnya adalah semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Nah, dan saya kira sebetulnya kalau kita bisa melihat mulai dari proses munculnya yang namanya Injil tersebar kemana-mana, itu jelas kok.
Misalkan perspektif daripada kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Rasul itu kan pasal 1 ayat 8 kan berkata, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu jadi saksi Yerusalem, terus Yudea, lalu Samaria dan ujung bumi. Kan begitu. Kalau dibahas itu dari konteks kitab Kisah Para Rasul, jelas pasal 1 sampai dengan pasal 8 itu pasti itu bicara Yerusalem. Pasal 8 sampai 12 itu bicara tentang Yudea, Samaria. Sementara pasal 12 ke atas itu ujung bumi. Maka kalau lihat pasal 28 itu Roma. Coba kalau sekarang kemudian dikaitkan dengan kita yang kemudian semakin berkembang, ya ujung buminya kemudian tidak mungkin lagi hanya Roma. Sudah sampai ke seluruh belahan muka bumi. Nah, yang pada akhirnya apa? Kita juga kemudian disebutkan menjadi umatnya. Akhirnya kan kita kan melihat nanti perkataan-perkataan daripada Alkitab bahwa siapa yang disebut umat Allah? Umat Allah lah orang yang percaya kepada Allah. Dalam konteks perjanjian baru kita melihat bahwa siapa yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, jadi sebetulnya itu yang menjadi catatan bagi kita bersama-sama. Saya pikir secara histori silsilah jelas sih. Matius pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 kan jelas tuh Yesus. Dan itu kan semua Yahudi. Gak ada orang Batak di situ. Gak ada orang Jawa. Gak ada orang Chinese, gak ada. Gak ada orang Sunda. Kan gitu kan? Tapi kan kemudian justru akhirnya ini yang menjadi anugerah. Makanya kan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga kan kemudian kan dibuka lebih luas. Kalau saya mengatakan bahwa kita menjadi orang yang bersyukur ketika orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan menolak dia. Walaupun demikian itu adalah tetap menjadi milik punyanya sendiri. Dia bangsa pilihan Tuhan, tidak akan mungkin itu kemudian dianulir. Ya, tidak akan mungkin. Tetap. Nah makanya kan perumpamaan yang dibuat oleh Paulus itu di dalam tulisannya, maka kita ini adalah orang-orang yang dicangkokkan kepada pokok asli. Artinya apa? Keselamatan yang ada pada kita itu dicangkokkan kepada pokok asli. Yang seharusnya itu hanya bangsa pilihan, orang pilihan. Tetapi kemudian karena bangsa pilihan menolak akan dia, akhirnya dibuka kepada kita. Saya kira ini kemudian yang menjadi kebahagiaan kita ya. Sehingga kan kita kemudian tidak menjadi orang yang berpikir, waduh kalau gitu kita kelas 2 dong. Enggak juga. Kita tetap sama-sama begitu. Ya, saya kira begitu Pak. Jadi yang disebut umatnya ya pasti adalah semua orang yang percaya pada dia. Ya, secara perspektif kekinian kalau kita baca seperti itu. Ya, itu Pak. Oke, kita tepuk tangan dulu buat saudara-saudara. Jadi sedikit menegaskan gitu ya, supaya sebelum pertanyaan berikutnya. Jadi pastikan materi yang kita belajar tadi, khususnya menjawab orang sesi Yehova, saudara harus menghafal. Atau nanti kalau saudara meminta materi tadi, nanti di ke Bu Yanti ya. Jadi minimal kan ada pengakuan-pengakuan itu. Jadi kita nggak boleh goyah tentang Alkitab kita, nggak boleh. Pokoknya Yesus berkata tentang dirinya, malaikat berkata tentang Yesus sebagai Tuhannya, iblis saja sampai ngaku-ngakuin ya sampai Yesus itu Tuhan, ya Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu harus diingat gitu. Jadi jangan, kalau manusianya kan udah pasti. Jadi hari ini kita ingat itu supaya kita bisa kuat. Kalau belum kuat jangan jawab sesi Yehova. Lebih baik ucapin terima kasih. Sesi Yehova sering ke rumah saya 2 kali, 3 kali gitu. Awalnya dia tidak tahu kalau saya itu pendeta ya. Dia ketemu macan sebenarnya ya. Cuma karena saya bilang, kamu dari mana? Saya Yehova. Dia nggak ngaku awalnya, saya cuma mau bertamu, saya mau ngobrol. Saya mau ngobrol tentang apa? Tentang Yesus. Kalau tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, duduk dan kita berdoa. Ketika ngomong gitu, nggak jadi Pak. Nah akhirnya sudah selesai. Sudah selesai.
Ya, 2 kali. Yang pertama dia nggak ketemu, tapi ada Mbak. Yang keduanya saya yang ketemu. Jadi harus tegas. Kalau saudara sendiri bimbang, ya jangan. Kan kita harus menyatakan dengan tegas seperti pembicara, itu bidat. Udah titik. Kalau bidat nggak usah dilayanin, namanya juga bidat. Ya toh? Kalau kita sudah tahu dia bidat, nggak usah dilayanin. Nah, bagian yang kedua untuk orang Muslim, ya pasti nggak akan ketemu. Jadi yang paling bagus, ya kita jadi terang, jadi geram aja kayak Tuhan Yesus tadi, yang dalam dirinya terang, jadi tidak ada dosa. Jadi nggak akan pernah ketemu kalau saudara mau debat dengan mereka. Mereka ngomong apa aja, saudara perkatakan kata-kata iman. Jadi kata-kata iman itu apa? Ya, kau berkatilah dia, kau urapi, jadi jangan benci, jangan amarah, jangan dendam, jangan, sebaliknya gitu ya, supaya kita bisa tetap tenang. Jangan dibilang nanti, agama Yesusmu itu cuma nabi apa, itu urusan dia, karena dia kan ngomongnya memang begitu, pelajarannya memang begitu. Nah, pelajaran kita kan Alkitab, maka harus kuat tentang Alkitab. Katakan amin. Wah, itu untuk sementara itu, untuk supaya enggak sedikit ngantuk ya. Pertanyaan yang keempat, silakan 3 orang lagi. Waktu kita masih panjang ternyata malam ini ya, tadi malam masih kurang ya. Istri saya terima kasih ya, matanya udah sayup ya. Itu tanda-tandanya memang sudah ngantuk gitu ya. Ayo silakan. Siapa yang mau tanya? Oke silakan. 1, ada lagi. 3 lagi ya. Ayo 2, ada lagi. Yang keempat, yang kelima, sekarang yang keenam ada? Yang keenam. Oke silakan Bapak sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, nama saya Jan Sinel Senaga, saya ingin bertanya apakah sama Nabi Isa dengan Tuhan Yesus? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kedua kah? Yang kedua Oke, ada. terima kasih. Apakah sama Nasrani dengan Kristen? Oke, Nasrani dengan Kristen. Yang pertama adalah Isa dengan Yesus. Yang kedua Nasrani dengan Kristen. Bapak sudah termakan dengan YouTube, tapi bagus pertanyaannya ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, yang pertama saya cuma mau bilang begini, perspektifnya mau pakai apa? Mau pakai Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Nabi Isa. Itu di kitab siapa itu? Pasti bukan Alkitab. Jadi menurut saya, kalau kemudian artinya ada pembahasan tentang Yesus adalah Nabi Isa gitu, itu pakai Alkitab siapa? Atau pakai kitab suci siapa gitu. Saya pikir kita nggak boleh kemudian termakan oleh isu yang kemudian akhirnya malah membuat kita menjadi lemah sendiri dengan pemahaman, pengertian, dan juga pengakuan kita dalam Alkitab. Ya. Sebab kalau bicara tentang yang namanya Nabi Isa, perspektifnya kan pasti adalah itu dari kitab lain. Ya kan? Walaupun barangkali dalam studi-studi pemahaman secara general, oh iya, kalau di kami disebut ini, di kamu ini. Ya tapi kan kira-kira esensinya beda nggak? Beda. Beda lah, ya kan? Pasti beda esensinya, terus kemudian eksistensinya beda nggak? Beda juga sebetulnya, ya kan? Maka kalau misalkan dibuat pertanyaan seperti itu, sama nggak? Saya balikin, perspektifnya dari mana? Cara pandangnya dari mana gitu kan? Coba kalau cara yang Alkitab, coba baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, ada nggak yang menyatakan bahwa Yesus bisa? Nggak ada. Jadi kalau sampai kita termakan itu, menurut saya berarti kita kemudian meragukan Alkitab kita, gitu kira-kira. Sama dengan pemakaian yang namanya Nasrani dengan Kristen. Coba istilah Kristen pertama kali muncul di mana? Antioquia. Pertanyaannya ketika bicara tentang Nasrani, nah itu kemudian siapa yang melahirkan istilah itu? Pasti bukan Alkitab. Ya kan? Pasti bukan Alkitab. Cuman kan sebutan-sebutan itu, ya kan, sebutan-sebutan itu, pada akhirnya kan kemudian dialamatkan kepada kita gitu. Dialamatkan, oh itu Nasrani, ya kan. Sebenarnya kan ketika bicara tentang Nasrani, apakah sama dengan Kristen? Kristen sendiri kan pengikut Kristus. Seperti itu kan. Nah, ini juga sebetulnya sama. Siapa yang membuat perspektif ini?
Saya yakin istilah Nasrani tidak pernah muncul dari orang Kristen. Ya, itu pasti muncul dari apa? Golongan lain yang memandang Kristen. Ya, padahal kan semisalnya kita memakai yang namanya alat ukur yang sangat terukur di negara ini adalah undang-undang. Coba, undang-undang pernah memakai nama Nasrani nggak? Ada nggak di KTP agama Nasrani? Nggak ada. KTP sendiri aja udah bikin apa? Kristen. Kalau enggak, Katolik, kan begitu kan? Lalu kenapa kemudian kita menjadi bimbang, lalu kemudian menjadi orang yang artinya terganggu dengan istilah ini? Saya bilang kita harus berkata apa? Kristen. Gitu kan? Nah, sehingga kan dalam mendalami hal tersebut selalu ada yang namanya perspektif. Nah, istilah kadang-kadang dibangunkan sebetulnya untuk memasukkan makna di sana. Tapi kalau bagi saya, ketika kemudian memakai istilah itu pasti ada perbedaan yang sangat kontras. Makanya lagi-lagi pegangannya adalah Alkitab, dasarnya Alkitab. Dan kalau itu dasarnya, maka menurut saya kita tidak akan pernah goyah dan kita tidak akan pernah tergoyahkan, gitu kan? Nah, dan itu sangat mendalam. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Pak Pendeta, saya mungkin kasih tambahan saja. Jadi tolong dibantu dibuka dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Jadi saya mau kasih tahu kalau Isa, ya Isa, menurut Isa, Yesus ya Yesus, titik. Ya gitu ya. Untuk Nasrani sama Kristen jelas. Jadi Nasrani itu bidat, tapi Kristen itu pengikut Kristus. Bisa dimunculkan? Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Oke, kita baca 1, 2, 3. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan dan di antara orang Yahudi dan seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte. Nah, sekte dalam konteksnya ini tuduhan bahwa itu adalah bidat. Ya, titik ya. Jadi udah jelas. Jangan ditanya lagi nanti. Pokoknya kita Kristen. Nasrani itu miliknya mereka. Kalau kita paksa berarti kita termasuk bidat. Oke, yang ke-5. 5 dulu, Pak Sam, silakan. Oh, tanya sama. Silakan yang ke-6. Ya, oke. Silakan. Mikrofon di depan yang mau bicara. Malam, saya Hengki. Ya, silakan, saya Pak. percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya sangat percaya. Cuman yang saya masih bingung dan kadang-kadang orang di luar suka bertanya kepada saya, kalau Tuhan pada saat Tuhan disalib, mengapa ia berdoa, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau tanya makna dan arti doa itu apa? Terima kasih. Oke, silakan Bapak. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu pintu yang sering dipertanyakan. Jadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebetulnya pemakaian Eloi, Eloi, lama sabachthani itu pakai teks Aramaik ya. Jadi sebenarnya apa sih yang sebetulnya dalam konteks itu mau dijelaskan? Oleh karena Yesus menanggung dosa manusia, maka keterpisahannya dengan Bapa semakin terlihat. Ya. Memang kadang-kadang kan itu menjadi semacam pertanyaannya. Lah kalau begitu ada dua dong. Karena Yesus berkata Allahku, Allahku. Nah, kalau sudut pandang dari banyak orang yang kemudian memaknai itu adalah sebagai tidak ada kesatuan, kan itu kan bicara Trinitas nanti, maka orang berkata, oh berarti Allahnya orang Kristen ada 3. Pasti itu kan. Padahal sebetulnya konteks Alkitab itu mau menjelaskan tentang posisi daripada Yesus yang sedang tersalib menanggung dosa manusia, Allah yang kudus, begitu kan. Kemudian manusia yang penuh dengan dosa. Nah, itu kan sebutan itu kan sebetulnya adalah sebutan dalam seruan. Ibaratnya apa? Tanda petik adalah sebuah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, akhirnya kan kemudian dalam bahasa kita memang jelas kok. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Nah, keterpisahan antara Yesus dengan Bapa, tanda petik ya, apakah keterpisahan selama-lamanya? Enggak juga. Dalam konteks itu kan. Nah, itu sebetulnya yang sedang mau diungkap. Nah, makanya kalau ada pertanyaan tentang hal tersebut, jujur sih tidak mudah juga menjawab itu. Karena kan orang hanya melihat apa? Apa yang terbaca oleh teks. Padahal kan dalam memahami Alkitab, kita nggak boleh kemudian hanya melihat teks. Di dalam Alkitab itu ada teks, ada konteks, dan ada makna teks. Ini kan kemudian menjadi apa? Persoalan. Nah, apalagi kan kalau hanya dibaca secara teks saja yang tersurat begitu, ya jelas memang. Nah, ini buktinya Alkitabmu aja ngomong begini gitu kan. Nah, saya pikir itu yang paling banyak yang dari dunia luar kekristenan yang kemudian mencoba menggerogoti kita. Mereka dalam pendekatan pemahaman Alkitab, pengertian pembacaan Alkitab hanya pada teks. Sementara dalam studi biblika ataupun studi hermeneutik di dalam memaknai Alkitab, itulah sebabnya kemudian ada banyak metode-metode penafsiran. Sehingga kan kemudian kita nggak boleh cuma hanya berbasis pada teks. Itu pasti membaca apa? Teks hanya secara harfiah. Harfiah saja. Karena memang jelas kok, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, itu kan teksnya begitu. Tapi kan lupa sebenarnya bahwa di balik daripada itu, jelas kok. Ada suasana, konteks di mana Yesus sebetulnya menghadapi sebuah pergumulan berat dan kemudian terpisah. Sama, sebetulnya bukan hanya itu. Waktu Yesus ada di Taman Getsemane, itu kan seringkali juga dibersihkan. Loh, kalau dia Tuhan kok dia takut? Gitu kan? Kenapa disebutkan begitu? Karena mereka cuma membaca apa yang ada tertulis. Nah, saya kira sebagai orang Kristen dan warga gereja, kita juga memang pada akhirnya kemudian dibuat harus terpacu. Membaca Alkitab pun tidak boleh hanya harfiah. Sehingga kan kita nanti mengerti. Nah, dalam konteks tadi itu, maka itulah sebetulnya yang mau dijelaskan. Ya, kalau ada orang yang kemudian mencoba mempertanyakan itu, ya memang kalau saya sih melihatnya bahwa mereka belum sampai kepada pengertian pemahaman yang secara tepat dan betul mengenai Alkitab. Karena sekali lagi, seperti saya katakan tadi, cukup banyak orang di luar Kristen yang membaca Alkitab itu hanya sebagai buku. Buku yang sifatnya apa? Informatif. Buku yang sifatnya apa? Just only hanya pengetahuan. Padahal Alkitab itu kan, kalau misalkan kita belajar nanti proses apa yang terjadinya, kan Roh Kudus yang memilih para penulis Alkitab kemudian menuliskannya. Makanya kan di sana nanti ada apa? Di sana ada yang namanya proses yang disebut dengan pengilhaman, inspirasi. Ya kan? Nanti kalau misalkan baca 2 Timotius pasal yang ketiga 16, segala tulisan yang diilhamkan. Itu kan bicara tentang apa? Allah memberi inspirasi. Jadi penulis Alkitab itu enggak kemudian langsung jadi, turun dari langit langsung jadi. Enggak, dipilih orang-orang. Jadi ketika misalkan bicara tentang teks itu, penulis misalkan, itu kita temukan di mana? Taruhlah misalkan itu kita temukan di Injil Matius. Penulis Injil Matius, ya jelas pasti akan ada konteks tertentu ketika menuangkan itu kembali. Nah, itu sebetulnya. Sayang sekali sebetulnya banyak orang kemudian hanya mengalamatkan yang namanya cercaan, celaan, tanpa kemudian melihat secara utuh. Kalau kita lihat secara utuh, sederhana, semua orang yang mau memaknai Alkitab tidak mungkin bisa memaknai Alkitab kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pemahaman pada mereka. Makanya kan ada 2 terminologi, iluminasi, interpretasi. Iluminasi, roh memberi pengertian. Siapa yang bisa menerjemahkan Alkitab itu kepada orang membacanya? Hanya Roh Kudus. Kenapa hanya Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memberikan firman itu kepada penulis Alkitab. Jadi hanya Roh Kudus yang paling mampu dan paling bisa menerjemahkan itu. Nah, itu dia. Nah, sekali lagi pembacaan Alkitab juga harus melihat seperti itu. Ada teks Alkitab, ada makna teks, tapi juga ada konteks. Kalau ini kita pahami bersama-sama,
kita tidak akan mudah nanti kemudian diombang-ambingkan oleh orang. Ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi Bu Yanti kayak ini mesti harus lanjut ya. Artinya lanjut itu berikutnya harus ada sesi. Karena kalau dari pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, berarti memang kembali kepada saran Bapak pembicara bahwa kita harus belajar tentang Bible language ya, terus Bible study-nya, tentang apa itu teks, apa itu konteks, mungkin saudara bingung ya. Terus bagaimana Alkitab berbicara, ditulis oleh siapa, kayak apa begitu ya, kayak mesti ke sana. Karena memang untuk memahami Yesus adalah Tuhan, sampai ada pertanyaan tadi istilah God, Lord, istilahnya Elohim, istilah Yahweh, yang memang harus belajar itu. Enggak akan cukup dengan waktu yang seperti ini Bapak pembicara kita untuk menyampaikan itu, tapi sudah dijawab ya. Kalau saya sedikit ngambil kesimpulan dari yang sudah disampaikan, pokoknya saudara harus percaya terhadap kitab sucimu itu dulu dengan yakin dan benar. Udah gitu dulu, jadi kita nggak boleh percaya kitab yang lain dulu. Pokoknya kitab sucinya orang Kristen adalah Alkitab. Jadi kalau Alkitab yang sudah dijabarkan oleh Bapak Pendeta Purim seperti itu, kita percayai aja. Nah gitu, katakan amin. Jadi nggak boleh bimbang, kalau saudara masih bimbang, nanti bisa bahaya. Masih ada waktu 10 menit, silakan ada yang bertanya. Ya silakan di belakang, ada lagi, 2 lagi. Kasih mic-nya di belakang, sudah? Oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Shalom. Shalom. Selamat malam, saya Roni. Saya mau tanya menurut pendapat Pak Purim yang sudah menjelaskan memang secara teologis kepada kita semua malam hari ini, bahwa dari tadi yang saya simak, biasanya kan yang membuat ketahanan keimanan kita terhadap Yesus ini Tuhan adalah orang dari luar Kristen. Tetapi yang saya mau tanyakan, menurut pendapat Bapak, kenapa sih sekarang kok ada teman-teman kita yang memang dari internal kita sendiri, bahkan orang yang belajar tentang Alkitab, belajar tentang teolog yang memang dia sudah menguasai Alkitab, kenapa dia bisa berpindah imannya? Nah itulah yang menjadi satu fenomena buat kita bahwa, oh kalau orang yang sudah paham Alkitab aja dia bisa pindah. Bagaimana dengan kita yang cuma mungkin hari Minggu dan 1 minggu 1 kali cuma ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang itu membantu kita untuk memahami keimanan kita secara Kristen. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih. Ini fenomena yang memang cukup cukup tragis ya. Tragis dalam pengertian adalah orang yang mendalami mengerti tentang firman justru pada akhirnya kemudian pindah keyakinan gitu kan. Tapi soal pindah keyakinan menurut saya itu adalah hak kebebasan orang. Hak kebebasan ya. Misalkan kalau kita lihat ya, gembala sidang berpindah keyakinan sudah ada. Guru-guru yang pindah keyakinan banyak. Teolog-teolog yang pindah keyakinan ada. Artis, oh itu mah udah biasa. Gitu kan. Ya kan gitu kan. Bahkan kadang-kadang kan itu kan menjadi berita yang paling hot kan begitu. Nah, tapi begini Pak, soal tentang artinya kenapa mereka pindah keyakinan ataupun beralih keyakinan, saya tidak mau menghakimi mereka. Kok udah tahu kok tapi pindah? Saya nggak mau menghakimi mereka. Poin saya sederhana. Soal tentang pindah keyakinan berarti kan dia ragu dengan apa yang telah diyakini pada awalnya. Berarti sebetulnya adalah kalau orang ragu berarti menurut saya orang itu tidak mendalam. Tidak mendalam dan juga kemudian akhirnya kan cuman sedikit saja di kiri dan kanan apa yang namanya disebut dengan pengaruh-pengaruh langsung gitu. Saya ibaratkan seperti pohon. Kalau pohon itu tertanam kuat mendalam, mau angin puting beliung ke, angin bahoro ke,
Nggak bakalan gitu. Tapi poin saya barangkali agak berbeda. Orang pindah keyakinan, apalagi dia gembala, kemudian teolog segala macam. Saya lihat kalau di zaman sekarang ini justru banyak menjadi fenomena yang sebetulnya bukan soal keyakinan. Ya. Dan biasanya kan orang yang pindah keyakinan itu selalu menjelek-jelekan keyakinan lamanya. Ya, salah satu yang dudukin Alkitab itu kan. Udah lihat kan? Tapi pada akhirnya kan kemudian dia sakit segala macam kan, ya itu saya nggak berani menghakimi juga. Oh itu karena pasti dikutuk Tuhan, nggak juga. Ya kan? Nah, tapi kan kemudian menjadi pertanyaan memang, kita yang awam ya, kita yang awam, mereka saja yang sudah belajar, mereka saja yang sudah paham, mereka saja yang sudah, kok bisa gitu kan? Sebenarnya bukan pengetahuan yang membuat kita bertahan pada Kristus. Bukan. Pengetahuan memang ada fungsinya, tetapi sebetulnya adalah bagaimana kita mengakar pada Kristus. Itu yang menjadi penguat bagi kita. Coba, kurang apa kira-kira kehidupan antara murid-murid Yesus dengan Yesus selama hidup? Dengan misalkan Yudas. Kurang apa? Tapi kenapa dia kemudian akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya? Ini kan sebetulnya sebuah perbandingan yang bisa kita lihat. Akan beda memang dengan Petrus. Petrus memang dia betul, tapi kemudian dia ada the second chance untuk kemudian dia berubah dan kemudian kembali. Nah, jadi soal-soal tentang tanda petik orang-orang yang pindah keyakinan, ya mungkin kalau agak kasar kita sebutkan murtad gitu ya. Walaupun kemudian kita sebetulnya bisa menyebut murtad memang. Kan murtad itu kan artinya kan berpaling dari imannya gitu. Nah, ada banyak persoalan Pak. Kalau kita telusuri sebetulnya tidak hanya pada persoalan iman. Seingat saya ada beberapa orang yang pindah keyakinan sebetulnya justru karena ada hal-hal yang sifatnya ekonomi. Pada akhirnya setelah sekian lama balik lagi dia. Pasti tahu yang namanya Yudi Mulyana. Itu mahasiswa Petamburan dulu. Satu kelas dengan saya. Dia jurusan teologi. Dan dia kan menjadi dulu kan mualaf kan? Dan dia menjadi pembicara tenar kan di mana-mana. Tapi pada akhirnya balik lagi, syukur masih ada time limit bagi dia untuk kembali loh. Kalau tidak, itu di akhir zaman ataupun nanti di para penghakiman pasti gitu kan. Syukur itu. Ya, walaupun kemudian kalau tidak salah belakangan sudah meninggal orangnya ya, kalau tidak salah. Nah, artinya apa? Ya, pencarian-pencarian tentang hal tertentu, kenapa mereka bisa pindah keyakinan, bagi saya tidak semata-mata hanya karena misalkan pengertian pengetahuan. Ada ada unsur lain, ada variabel lain yang bisa membuat mereka menjadi seperti itu. Nah, saya hanya ingin mendorong kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kita harus berakar dengan teguh. Itu kemudian tidak akan menggoncangkan kita. Apapun terjadi. Contoh ya, sampai orang misalkan tembak kita berkata, ayo kamu masih tak percaya Yesus. Kalau kita udah mengakar, lebih baik aku mati ketimbang saya hidup, tapi harus menolak Yesus. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Wow, kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Yang terakhir itu Pak Purim soal ekonomi, kayaknya memang kalau orang ya menjadi Kristen lebih tulus. Kenapa? Disiksa, dianiaya, Tapi kalau dari Kristen ke sana kayak dipuja-puja Bapak. Kayak memang orang Kristen itu lebih murni, lebih tulus saudara ya. Dan benar itu mungkin soal ekonomi. Haleluya. Ya. Pernah berasa enggak kalau orang itu mau jadi umat Tuhan itu kok kayak begitu susah ya? Gitu. Yang Kristen aja masih pada pajak susah, masih bingung, benarkah Yesus itu Tuhan? Masih ada pertanyaan itu jadi tema kita pada malam ini. Tapi dengan sudah dijawab, kiranya kita semua udah lega. Katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya. Yeah. Kita harus komitmen terhadap Alkitab dan akhirnya materi yang paling terakhir tadi pesan dari Pak Purim, kita harus mengakar. Kita harus dalam, gak boleh hanya ngambang-ngambang. Kalau ngambang-ngambang cepat dicabut, nggak usah angin ribut kayak nama saya, nggak usah. Ya udah, nggak usah ya, angin sepoi-sepoi saja, itu tumbang pohonnya.
Tapi kalau mengakar, mau apa, ada badai, ada topan, ada apapun, tetap berdiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wow, haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Purim, dan biasa sebelum pulang ada satu orang, ya, dua lah, karena masih kurang 2 menit ya, memberi kesan yang positif ya. Terima kasih buat kesan abang yang kemarin ya. Ya, kesannya dalam 2 pertanyaan. Ya gitu dah. Malam ini kesannya nggak boleh pertanyaan. Jadi kesannya apa sih yang kamu dapat? Artinya, oh iya loh, sekarang saya dibukakan. Kemarin saya sempat bimbang loh, maka aku datang ke sini, dapat materi. Sekarang aku semakin yakin loh. Nah, contohnya begitu, itu kesannya yang saya maksudkan. Silakan yang mau memberi pesan, 2 orang, angkat tangan. Kita mau masuk mana ini ya? Silakan. Satu, abang. Ya, abang baju kaos hitam. Brewok. Itu pengganti Tuhan Yesus. Nah, kamu udah brewok, ada kumis ya. Ayo, bang sini. Apa kesanmu pada malam hari ini? Dari tempat situ aja, silakan. Kalau Nama siapa bang? Saya Janji Sinaga. Oh bener tuh, dari Sinaga ya. Bukan naga loh, ada Sinaga, ada sini ya. Bukan naga toh? Bukan, Sinaga. Okay. Kesannya buat saya malam ini, ya Tuhan itu adalah Yesus yang sebenarnya. Jadi Yes. saya itu makin percaya dan makin yakin dengan apa yang dikatakan Bapak Pendeta. Itu Wow, kita tepuk tangan, semakin yakin, semakin berakar ya. Haleluya. Satu orang lagi wanita. Sebelah kiri. Oh ada, di belakang, silakan. Wow, sebutkan namanya. Iya silakan. Salam, nama saya Dian. Iya. Saya merasa ini jawaban saya tunggu-tunggu 4 tahun lamanya. Wow. Sekitar 2 tahun lalu saya adalah bimbingannya Kak Yanti, saya pernah mau pindah agama, tapi saya lama bergumul di situ, saya tanya Kak Yanti, saya minta didoain sama teman-teman Kopsel. Tapi hari ini emang dari kemarin aku nggak masuk, tapi hari ini emang aku benar-benar aku nungguin jawaban ini. Terima kasih, mungkin ini jalan Tuhan untuk ngasih tahu sama aku, untuk ngeyakinin semua orang Yesus Tuhan. Yes. Dan aku percaya banyak orang yang di sini akan berubah lagi dan nggak bimbang lagi. Terima kasih Pak. Wow, tepuk tangan. Nah itu udah closing statement-nya udah dahsyat. Untuk itu lebih dasar lagi ditutup dalam doa. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Dr. Purim Marbum yang sudah melayani kita. Kita kasih aplaus. Terima kasih kita sambil berdiri bersama-sama. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, nanti yang suaranya di sini kan rock and roll hanya satu. Ibu Pendeta Yanti. Boleh 1 menit sebelum berdoa? Boleh Bapak. Bapak Ibu, mungkin saran saya begini. Pelajaran ini kan sebetulnya tidak mudah juga. Saya sarankan di gereja ini kalau memang mau mendalami yang seperti ini, harus ada semacam kurikulumnya dan ada yang namanya materi yang tertulis yang kemudian kita bisa bawa. Supaya pada akhirnya nanti, memang ini slide ini bisa dikasih. Tapi saran saya adalah kalau itu berupa misalkan lembaran kerja yang bisa dipakai, itu pasti akan jauh lebih hebat. Ya mungkin nanti ke depan Pak Nathan dan juga tim bisa melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Bu Yanti. Aduh ya udah Om aja katanya ya wis. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini diberkati oleh firman melalui penyampaian hamba-Mu Pak Pendeta Dr. Purim Marbun yang sudah memberkati kami. Berkati beliau dalam pelayanan penggembalaannya, berkati beliau sebagai dosen, berkati beliau juga sebagai tim dari DPP maupun DKI, Tuhan urapi untuk di bidang pendidikan, teologi dan lain-lain. Tuhan berkati, terima kasih. Sekarang kami mau pulang, kami tiba dengan selamat, kami pulang dengan selamat, dan kami berdoa buat acara besok, hari yang terakhir, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Anugerah berkah yang datang dari Bapa di surga, cinta dan kasih, keselamatan yang sudah kita terima dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah dan kuasa penyertaannya dan pengurapannya daripada Allah Roh Kudus, menyertai saya dan saudara pada malam hari ini,
sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.